เฮ้ยมาแล้ว Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kembali lagi dengan saya yang hobinya hanya nontonin film. Kali ini saya akan mereview film asal Thailand yang bergenre drama romance, yang dimana tentang seorang mahasiswi yang tidak sengaja menemukan sebuah buku harian milik ibunya. Buku itu berisi penunturan tentang kisah cinta segitiga yang melibatkan ibunya, calon ayahnya, dan sahabatnya. Dan gimanakah cerita mereka selanjutnya? Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa terlebih dahulu kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke semuanya, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Classic Again. Check this out. Dimulai dari diperlihatkannya sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi sedang mengadakan acara, yang dimana terlihat seorang wanita cantik berkostum kurcaci. Ia bernama Bota, mahasiswi jurusan seni yang mengikuti acara tersebut, dan ditemani oleh sahabat karibnya yaitu Poppy yang satu jurusan juga dengannya. Di sisi lain, Bota yang sedang memotret momen di sekitarnya. Ia melihat seorang pria yang tampan dan dengan diam-diam ia memotret pria tersebut. Pria itu bernama Non, mahasiswa jurusan ekonomi yang sedikit menyukai seni peran. Poppy yang mengetahui adanya Non langsung mendekati Bota dan menggoda Non dari jauh. Setelah acara selesai, mereka pun mengobrol dan bergosip tentang Non. Poppy yang begitu menyukai Non dengan pedenya mengatakan pada Bota bahwa Non juga pasti menyukainya, karena Non sering meliriknya. Tapi Bota dengan senyum manisnya hanya terus meledeknya, karena Non hanya meliriknya bukan menyukainya. Di dalam rumah, Bota yang sedang bersantai mengelus-elus kucingnya, menerima telepon dari ibunya. Ia disuruh mencari surat-surat tanah yang ada di dalam lemari ibunya. Selain surat-surat tanah tersebut, tak sengaja Bota juga menemukan sebuah kotak kenangan milik ibunya yang masih disimpan rapi, yang mana Bota penasaran dan lalu membukanya. Surat itu pun berisi sebuah kenangan kisah jadul cinta ibunya pada zaman dahulu. Dengan mencari posisi PW atau pengen wenak, Bota pun membaca surat kenangan tersebut dan dimulailah kisah tentang ibunya. Diceritakan pada tahun 2010 tanggal 25, diperlihatkan seorang siswa yang bernama Kajon yang sedang membaca buku. Kajon memiliki keahlian menulis surat cinta yang bisa mencuri hati para gadis. Seseorang bernama Tanil yang mendengar keahlian tersebut langsung datang dan meminta pada Kajon untuk membuatnya surat untuk sang pujaan hatinya. Ia lalu memberikan selembar foto kepada Kajon, bahwa gambar di foto itulah sang pujaan hatinya. Kajon pun hanya terdiam saat melihat foto tersebut. Ternyata sebelum Tanil memperlihatkan foto tersebut, Kajon sudah mengenalnya terlebih dahulu. เธอชื่อดาราเป็นลูกสาวซอส 2 minggu yang lalu, ketika Kajon bersama teman-temannya yang hendak ngebolang mencari ikan ke hutan, Kajon bertemu dengan seorang wanita yang berada di dalam mobil, yang pada waktu itu membuatnya jatuh cinta. Wanita ini bernama Dalah, yaitu putri orang kaya yang bapaknya adalah seorang anggota parlemen.
Dengan pertemuan sesingkat itu, mereka pun saling melambaikan tangan dan hanya saling melempar-lempar senyuman. Ketika Kajon dan kawan-kawan sedang asik menangkap ikan cupang di empang milik orang lain, mereka dikagetkan oleh Dalah, yang dimana Dalah ternyata cucu kakek yang punya kebun tersebut. Mereka pun langsung kabur dan meninggalkan empang tersebut, kecuali Kajon yang terjatuh karena terpleset. Dalah memberi tawaran kepada Kajon bahwa ia tidak akan dilaporkan ke kakeknya, asalkan ia mau menemaninya untuk pergi ke sebuah rumah berhantu di seberang sungai. Yang konon rumah itu sangat angker. Kajon yang lebih takut dilaporkan ke kakeknya memilih untuk mengantarnya dan menemani ia menuju rumah angker tersebut. Setelah bersepakat, keesokan harinya Kajon yang sudah standby di sungai dan sedang menyiapkan perahu untuk menyeberang ke tempat rumah angker itu, Dalah pun datang dan mereka langsung menaiki perahu tersebut. Di atas perahu mereka pun mulai saling berkenalan. นี่ฉันชื่อดารานะ ผมขจรนะครับ Sesampainya di tempat rumah berhantu, mereka mulai memasuki rumah angker tersebut. Di dalam rumah, suasana pun berubah menjadi sangat menyeramkan yang membuat bulu kunduk mereka menjadi keriting. Kajon yang merasa sangat takut mengajak Dalah untuk keluar. Tapi Dalah masih penasaran dengan isi rumah tersebut. Dan sampai suatu ketika Dalah dan Kajon langsung lari terbirit-birit karena dikagetkan oleh seekor kera. Mereka pun tertawa bersama seakan puas setelah masuk rumah tersebut. Suasana pun berubah menjadi mendung dan hujan. Mereka langsung berlari ke sungai untuk pulang. Tapi perahu yang hendak mereka tumpangi tertarik ke tengah oleh air hujan. Kajon dan Dalah memutuskan untuk berteduh sebentar di tempat tersebut. Yang mana mereka membuat momen-momen indah di tempat tersebut. Siang pun berubah menjadi malam dan mereka masih berada di hutan. Kajon dan Dalah mendapati sebuah tempat yang begitu indah dan menikmati suasana tersebut. Siap. Dalah yang merasa senang dan bahagia memberikan kalungnya untuk Kajon dan memakaikannya pada Kajon. Ketika hendak pulang, ternyata kakek Dalah dan warga lainnya sedang mencari mereka. Kajon pun sedikit menerima sentuhan dari ayahnya dan Dalah dibawa oleh kakeknya pulang. Sin kembali ke kehidupan Bota, yang mana ia sedikit mengetahui kisah cinta ibunya yang dahulu. Di kampus, Bota yang sedang belajar didatangi oleh Poppy bahwa ia telah mendaftarkan naskah yang Bota punya, yang mana naskah itu adalah tentang cerita ibunya. Bota yang tidak mengizinkan kisah ibunya tersebut dijadikan drama, akhirnya sedikit adu bacot dengan Poppy. Tapi Poppy yang sudah terlanjur merekomendasikan cerita itu memohon pada Bota untuk membuat salinan lengkap pada cerita tersebut. Dan akhirnya Bota pun melanjutkan membaca dan menyalinnya. Sin berpindah ke kehidupan ibunya Bota yaitu Dalah. Yang dimana pada waktu itu Kajon sedang menuliskan surat yang Tanil minta untuk Dalah. Setelah surat dikirim, Dalah pun membalas surat tersebut. Tanil yang teramat senang langsung memberitahu Kajon yang pada waktu itu kelas sedang ada guru. Akhirnya mereka berdua dihukum. Sambil membersihkan lantai sekolah, Tanil memberitahu bahwa Dalah memberikan 2 tiket untuk melihat penampilannya memainkan piano di sebuah gedung sekolah, yang mana 1 tiketnya untuk Kajon. Dan selesailah part pertama ini. ขอบคุณค่ะ Kita
Kita akan melanjutkan lagi di part 2 kemudian karena film ini sangat panjang ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan like terlebih dahulu channel ini. Serta jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Dan terima kasih sudah menonton film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.